Lalu ada fungsi rasional. Fungsi rasional L adalah hasil bagi dari dua polinom. X sama dengan Bx bagi X, di mana Ix dan Bx dan Ix adalah polinom dan Ix bukan polinom nol. Pemain dari fungsi rasional Fx sama dengan Bx bagi X adalah cuma diambil kecuali nilai yang membuat Ix sama dengan nol. Nah, contoh dari fungsi rasional itu adalah Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat. Nah, selanjutnya adalah aksitor. Nah, kan ada juga jenis aksitor vertikal, horizontal, dan nah, untuk yang aksitor vertikal dari C sama dengan C, di mana C adalah nilai yang membuat penyebut nol, tetapi pembilang tidak nol. Maka kita tahu kenapa kok pembilang harus pembilang tidak nol. Masih kurang tahu. Saya ada yang tahu kenapa kok penyebut nol tapi pembilang tidak nol. Yang tahu? Nah, kalau penyebut nol dan sekaligus pembilang nol kan jadinya kayak nol per nol kan. Nah, nol per nol kan tidak terdefinisi, dan dia lebih tepatnya tak tentu kan bentuknya. Jadinya kan kalau di grafik itu menyebabkan bentuknya itu kosong kan. Kalau di itu ini pokok grafiknya kan ada garis ini kan. Kalau tak tentu. Oh iya, di kalkulus ini nanti. Lupa. Ada yang dapat kalkulus kan? Nggak ada. Nah, kenapa kok itu? Karena menyebabkan hal tersebut bisa terdefinisi lebih banyak tertentu sehingga nilainya itu tidak valid. Nah, tetapi kenapa kok penyebutnya masih boleh nol? Karena sama-sama tak terdefinisi kan. Px bagi nol tak terdefinisi. Nah, itu sifatnya berbeda. Kalau yang Px bagi nol itu kan fungsinya itu masih mendekati ke tak hingga dan tiga. Sedangkan kalau yang keduanya membuat nol atau nol per nol itu bentuknya seperti ini. Jadi ada bagi grafiknya seperti itu. Nah, kemudian ada asintot horizontal. Dan derajat dari PX kurang dari PX, maka asintot horizontalnya adalah B sama dengan nol atau seperti P. Nah, derajat jika derajat PX sama dengan derajat PX, asintot horizontalnya adalah B sama dengan koefisien pertama PX dibagi dengan koefisien utama dari PX. Lalu jika derajat PX kurang dari PX, derajat PX kurang lebih dari PX, tidak ada asintot horizontal. Namun masih ada kita dia memiliki asintot dari asintot mirip sendiri terjadi jika derajat pembilang tepat sambung lebih tinggi dari derajat tersebut. Persamaan asintot mirip yang berhasil bagi tanpa singkat dari PX per PX menggunakan pembagian polinomial. Contohnya, lalu dulu ya. Contohnya kalau aku punya faktor X plus 1 per X.
Nah, ini kira-kira memiliki asintot nggak? Punya apa aja? Vertikal, sama asintot. Punya asintot horizontal. Kenapa? Kenapa? Nah, asintot vertikal dari ini apa? Nol. Itu. Asintot garingnya bisa. Oke, kita bagi dulu ya. Bagi dulu. Tambah kali berapa? Oke. Ya. Nah, berarti kan fungsi fungsi asintot garingnya itu pembaginya tanpa kita menggunakan tulisannya. Berarti asintot garingnya itu sama dengan Y, sama dengan X. Jadi yang sisanya itu tidak dimasukkan. Nah, nanti kira-kira grafiknya itu kurang lebih seperti ini. Asintot vertikalnya kan X sama dengan nol atau sumbu seperti ini. Lalu asintot garingnya ini kan nanti kira-kira bentuknya itu harus seperti ini. Nah, jadi kalau bikin grafik dari fungsi kalian bisa cari asintot asintot dulu, jadi lebih mempermudah dalam membuat grafiknya. Nah, lalu ada fungsi inverse kan, fungsi satu. Pengertian fungsi satu itu fungsi yang setiap nilai outputnya itu hanya berasal dari satu nilai input. Jadi untuk setiap x itu pasti satu nilai output di. Kira-kira kalau fungsi x kuadrat satu-satu enggak? Iya. Fungsi x kuadrat kira-kira fungsi satu-satu enggak? Termasuk. Kenapa? Bukan. Kenapa yuk? Iya, karena nilai outputnya kan bisa dari dua nilai skala. Kayak contoh, empat kan bisa dari min 2 sama 2. Jadi bukan di satu-satu. Lalu ada fungsi inverse. Nah, fungsi inverse hanya ada jika fungsi aslinya itu satu-satu. Untuk mencari inverse kita ganti sin X dengan Y. Dan tukar posisi X dan Y, lalu selesaikan untuk yang Y. Contohnya. Berarti langkahnya apa? Apa dulu? Mencari fungsi inverse-nya. Kita ganti ketik dengan lalu lalu has tukar posisi.
Nah itu apa? Kita kali dua sama bayi ini tadi ya. Nah, lalu karena kan ya kali tadi nah setelah itu kita kelompokkan itu yang memiliki variabel y buat x y lima y kan. Oke. Nah lalu kita kelompokkan untuk yang variabel y berarti y buat x n lima sama dengan ya ada nggak yang zero lanjutnya apa? Y sama dengan nah jadi fungsi inverse dari f itu sama dengan x dan juga per 2x dari 5. Nah selanjutnya untuk fungsi garis horizontal line jika horizontal jika garis horizontal manapun mengarah grafik fungsi paling banyak satu kali, maka fungsi tersebut satu-satu dan memiliki nah contohnya kayak gini. Ini kan grafiknya gini. Kita uji garis horizontal. Mau tahu berapa titik ini? Berarti apa? Nah, berarti kan dia bukan fungsi satu-satu, sehingga dia tidak memiliki fungsi nah, selanjutnya yaitu fungsi eksponensial, yaitu fungsi f(x) sama dengan a maka x, di mana basis a adalah yang positif dan a tidak sama dengan 1. Nah, yang memiliki karakteristik selalu melalui titik 0,1. Kira-kira kenapa kok selalu melalui titik 0,1? Pas sekali. Jadi karena A itu yang positif dan tidak sama dengan 1, kalau dipakarkan 0 kan pasti hasilnya 1. Maka dari itu fungsinya selalu melalui titik 0,1. Lalu untuk domain dari fungsi eksponensial yaitu negatif hingga sampai hingga range-nya itu 0 sampai hingga mana fungsi eksponensial memiliki asymptot horizontal di y sama dengan 0 atau g. Nah, kenapa kok memiliki asymptot horizontal y sama dengan 0? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Jadi kenapa kok memiliki asymptot horizontal y sama dengan 0? Itu eksponensial. Karena kan kalau suatu bilangan A maka X itu kan kalau dipakatkan berapapun itu kan tidak memotong titik tidak memotong simbol X kan karena nilainya kan nggak mungkin 0 kan. Nah hanya mendekati saja.
apa ya, hanya itu berapa ya Pak? Negatif tiga itu kan semakin besar nilainya kan, semakin minus nilainya kan semakin mendekati nol kan, jadinya 0,0000 sekian. Jadi makanya kita lebih pasti fungsi eksponensial itu memiliki aspek horizontal y sama dengan nol atau b. Nah, di eksponensial itu juga ada fungsinya eksponensial natural, di mana x sama dengan e pangkat e, di mana basisnya itu menggunakan bilangan bulat. Tahu kurang lebih kisarannya nilainya itu 2,184. Bisa dihitung bulat belum? Sudah. Nah, itu ada fungsi apa itu? Yaitu fungsi lama itu apa? A, jadi bisa apa dengan log A, E, log dari versus A dan B sebagai bilangan Y sehingga rupa tiga X sama dengan apa? Y, di mana X lebih dari 0 dan A adalah konstanta mungkin dari satu. Nah, kalau dilihat dari karakteristiknya, kira-kira ada hubungan sama fungsi sebelumnya nggak? Nggak. Terus tadi itu. Ya. Jadi fungsi logaritma itu inverse dari fungsi eksponen. Makanya karakteristik grafiknya kan berkebalikan dengan eksponen. Mana nanti fungsi eksponen itu lalu isi 0,1, sedangkan kalau kalian lalu isi titik 1,0 lalu kemarin dari logaritma itu kan 0 sampai tiga, range-nya negatif tiga sampai tiga. Kan eksponensial tadi domainnya itu negatif tiga sampai tiga dan range-nya 0 tiga sampai 0 sampai tiga berkebalikan. Dan logaritma memiliki asymptot vertikal di x sama dengan 0 atau begitu. Nah, logaritma sendiri memiliki dua jenis, yaitu logaritma umum yang biasa ditulis dengan log x, yang artinya logaritma berbasis bentuk x, dan logaritma natural berbasis atau logaritma basis e itu x. Dan sekarang kita belum sama logaritma natural. Asik ya logaritma natural. Nah, lalu ada sifat-sifat logaritma. Kalian pasti juga sering sudah pernah kan tentang sifat-sifat logaritma di sekolah. Nah, jika logaritma basis A untuk n kali n itu sama dengan logaritma basis A untuk n tambah logaritma basis A untuk n. Itu kebetulan perkalian jadi berbelahan. Lalu ada yang logaritma A untuk n seperti n itu logaritma A n dikurangi logaritma basis A untuk n. Dan logaritma basis A untuk n pangkat b itu sama kayak P dikali logaritma basis A untuk n. Dan logaritma basis A untuk n itu satu. Dan logaritma A untuk logaritma basis A itu kan sama dengan 0. Kenapa kok logaritma basis A untuk satu sama dengan 0? Karena ya, karena kan log log A untuk basis satu kan sama kayak log A, log basis A untuk A dengan 0. Nah, nolnya kan tadi menggunakan pelajaran ini sama kayak 0 kali log A, log basis A untuk A, sehingga 0 dikali satu kan sama dengan 0. Lalu untuknya berhubungan basis, yaitu log A, log untuk basis A untuk X sama dengan log untuk log basis B untuk X, tapi log basis B untuk A. Nah, ini juga sering digunakan jadi log untuk log basis A untuk X sama dengan dan X dibagi dan A itu untuk mengubah basis dari logaritma itu sendiri. Nah, hanya untuk pembahasan soal tes.
Manakah pernyataan yang bilang polinomial berdasar px untuk ini seharusnya n lebih dari satu ya. Kira-kira yang sebenarnya mana aja? Mana antara pilihan ini kira-kira yang mana ya? Yang kemarin sudah menunjukkan speed test. Jadi nanti saya disinggung tentang teorema-teorema polinomial. Jadi yang lagi ayo. Ini kisahnya satu membuat nol dalam nol. Terus Yang yang mana? Poin 1, 2, 3, 4. Yang mana aja kita kira-kira? 2, 3, 4. Nah, kalau itu kenapa kok yang poin 1 salah? Karena kan itu berarti terang bahwa untuk PX bersaja saya memiliki paling banyak ending 1 titik total ending 1 titik pasti dan kedua memiliki paling banyak n total ini satu teorema yang adanya kan. Nah, lalu memiliki saja satu total dalam kita kompleks dan juga yang benar dan itu seperti itu. Nah, lalu untuk hasil vertikal dari fungsi 2x minus 11 dibagi x kuadrat plus 2x 8. Kira-kira jawabannya yang mana? Aplikasi. C. Yakin C? C. Apa? Ini apa? Fx. 2x Apa? 2x min 11 Baik. x kuadrat plus 2x min 8 Oke. 8 Berarti hasil vertikal ini mana? akar faktor dari x kuadrat plus 2x Itu apa? Yang berapa pembilang? C. Berarti akan kasih x kuadrat plus 2x yang apa? Mau pakai faktor langsung apa? langsung Mana? x plus 4 x min 2 Jadi x sama dengan x dari 2 x sama nah, setelah itu kita cek apakah x min 4 sama x 2 itu pembagian juga untuk yang pembilang, tapi pasti udah jelas kan? Ya, berarti memang benar ya. Bentuk asymptote vertikal dari fungsi 2x min 11 bagi x kuadrat plus 2x min 8 itu ya C. X sama dengan x 4 dan x sama dengan 2.
Nah, yang selanjutnya fungsi mana kan banyak yang memiliki first. Ayo, habis itu yang mana? Mana? A, terus A, A, B, A, B, B, sudah mas. A, B, B. Oh iya, ada kesalahan ya, seharusnya yang B grafiknya nggak seperti itu. Tadi A sama B ya, yakin? Kenapa kok A sama B? Kita tahu dari mana? Iya, ini sudah gampang baik. Jadi kan udah pas dia cuma ngomong satu titik ya. Tadi fungsi untuk yang A X sama dengan 2,7 maka X dan fungsi X sama dengan 2 X itu begitu memiliki fungsi inverse. Nah, untuk yang C yang A X sama dengan 8 per X kuadrat dari 4 tidak memiliki fungsi inverse karena garis horizontal memotong lebih dari satu. ya, karena dari horizontal yang memotong lebih dari satu titik. Untuk yang D ini mau nyoba gambar grafiknya kan? Ya, seperti itu. Itu sudah nanti kita selesai. Ya, cukup sekian aja ya. Terus selanjutnya silakan. Terima kasih disampaikan atas pemaparan dan penjelasan tugas yang telah disampaikan oleh Kak Sandi. Halo teman-teman semua. Soal yang pertama tentukan fungsi percakapan X sama dengan PX per PX di mana PX dan PX berderajat 2 yang baliknya monoton seperti X 2,0 dan 2,0 serta mempunyai asimptot dari segi X sama dengan hasil dan X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Nah, ini seharusnya ada kesalahan itu. Kalau ada kalinya itu yang di X itu berderajat 3. Kayak tahu kenapa? Kok seharusnya berderajat 3. Nah, apa? Nah, simpel banget itu simpel SP sama dengan satu itu sama kayak kita dapat di ya. Nah, kalau asimpel vertikal tidak berdari, Penyembilan. kalau ada tiga pembuat nol berarti kan seharusnya derajat harusnya itu basic berderajat 2 dan GX-nya berderajat 3. Langsung saja untuk yang berarti memotong memotong titik
di Min 2,0 dan 2,0. Lalu hasil perbannya di vertikal untuk yang motong X di Min 2,0 sama 2,0. Nah, itu kan jadi pembuat nol dari fungsi apa kira-kira? Yang mana? Fungsi yang tahu memotong X di titik Min 2,0 dan Min 2,0. Berarti dia membuat fungsi F kan sama dengan nol. Dan NP sama dengan nol itu terjadi ketika P-nya keluar. kita membuat titik satu. Dan jika kita inputkan nilai Min 2 sama 2 ke PX kan, nanti kan hasilnya X-nya 0 dibagi X kan udah pasti jatuhnya hasilnya nah ini deh PX ini PX ya X berapa tambah 2 dikali X dibagi. Nah, jadi apa? Kuadrat tahu kalau kita input 2 sama 2 kan 0 lalu untuk yang mempunyai aslot dan speed yang satu speed Min 4 dan sebagainya berarti kan I kan tapi X kali kenapa? Plus 5X plus 4. Dengan X pangkat 3 apa? plus 1 sebelum Plus X plus dan terus ya ya jadi ya benar. Nah berarti kan fungsi F-nya kan E per E dengan dalam E-nya per Nah, apa? Kalau kita masukkan Min 2 berarti kan 0 0 itu dibagi fungsi ini kan tetap 0. Lalu untuk yang X sama dengan 2 juga sama. Nah, jadi untuk
rumus fungsi dari fx dengan bx per titik dimana pematok subjek titik bahwa pematok dan pematok serta asintot garis kanan berikutnya seperti ini x kuadrat min 4 berarti x pangkat 3 plus 4x kuadrat yaitu x min 4 yang tadi sederhananya. Lalu untuk yang selanjutnya diberikan A teman dengan blok ini pasti sekali 25 pangkat blok 5 125 dan bukan blok 5. Dengan berapa? Apa? Ditanyakan nilai blok 5. Nah, saya dulu banyak kaitannya. Ingat yang kita blok eksplorasi. Berarti blok 125 blok 525 sekian. Kita 125 kan 5 pangkat. Ikan, no? Ini jadi blok 5 kan sama dengan 1 kan ya. Nah, berarti ini kan sama blok kalau 25 tadi 5 pangkat. Nah kan sama aja dengan 1 kan. Mana ya? Dengan 1 dapat yang nilai itu kan artinya blok 5 sama dengan berapa? Blok 5 sama dengan nah, karena kan tadi dapat 1 kan, tadi blok 5 1 ya blok 5 pangkat sama kayak 0. Nah, jadi nilai log 5 itu pangkat 0. Lalu diberi dan kemudian kan fx sama dengan pangkat x kurangi pangkat x. Tentukan fungsi persen faktor. Tadi cara nyari persen pertama-tama gimana? Tadi lalu setelah itu ya kita menghilangkan yang pangkat negatif y itu kita bisa mengalihkan ke sebuah ruas dengan pangkat y. Kan pangkat y
pangkat G dikali E pangkat G berapa? E, E pangkat G dikali E pangkat negatif G berapa? 1. Nah, kemudian kita pindah ke kita kelompokkan ke luas sebelah kiri. Nah, ini kita coba. Tapi kurang enak ya kuliah. Coba kalau kita misalkan E pangkat G itu awet, maka hasilnya seperti apa? Dan ini kan sudah saya fungsi kuat harganya. Nah, kita gunakan dulu ya. Tadi apa mesin? Terus ingat, pendek, landas, empat, empat, artinya ini nah, tadi kan kita tahu kalau kali itu kan fungsi eksponen kan, maka D. Nah, fungsi eksponen kan nanti hasilnya selalu apa? Ya, selalu positif. Nah, karena akar X kuadrat plus 4 kan selalu lebih besar dari X kan nilainya. Nah, berarti ya ini A yang hasilnya positif, kita ambil yang plusnya. Jadi, nah, sama dengan X plus 2. Nah, kita kembalikan jika kita tahu A, misalkan A itu D pangkat Y. Nah, dia tinggal sisa di efek mana? Ya, jadi kayak Y sama dengan sekian gitu, gimana itu? Indeks fungsi logaritma natural. Nah, jadi ini kedua ini sih kita logaritma natural kan, sehingga dan pangkat Y akal per bawah. Nah, dan pangkat Y berapa? Y sama Y. Nah, saya ini. Nah, jadi fungsi inverse dari fx sama dengan y pangkat x dikurangi y pangkat t kali x itu ln dari x ditambah angka c kuadrat plus 4 dibagi dengan 2. Baik, karena sesi pembahasan soal telah berakhir, memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab.
Pada kesempatan kali ini kami memberikan 3 sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu menyebutkan nama dan dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, langsung saja bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya silakan untuk mengangkat tangan dalam hitungan 1, 2, 3. Saya ulangi kembali. 1, 2, 3. Sepertinya teman-teman ini gak ada yang ingin bertanya. Aku sudah paham semua terkait materinya. Oh, keren sekali ya, keren sekali. Sepertinya kalau nggak ada yang tanya, saya izin bertanya ya, Kak Sandi, karena saya juga ingin pemahaman. Baik, saya izin bertanya, tadi kan kakak sudah menyebut tentang logaritma natural, dan sisi eksponensial. Eh, saya minta kakak menjelaskan keterkaitan atau hubungan antara ketiga itu. Terima kasih. Itu hubungan antara fungsi apa tadi eksponen ya, eksponen, logaritma, sama logaritma natural. Dan kan sudah saya sebutkan bahwa fungsi eksponensial itu kan fungsi logaritma itu merupakan fungsi inverse dari eksponen. Nah, dan itu juga fungsi logaritma natural itu dapat dibentuk dari fungsi logaritma umum. Tadi pada sifat-sifat logaritma yang bagian terakhir yang untuk mengubah basis kan tadi kita ketahui kalau misal ada logaritma untuk basis 2, logaritma basis 2 untuk x itu kan bisa diubah jadi nah, log 2 3 itu kan bisa diubah menjadi dan apa tadi yang atas dan 3 dan 2. Nah, itu kan perubahan dari basisnya yang awalnya logaritma umum dengan basis 10 bisa juga menjadi logaritma natural dari logaritma natural yang memiliki basis B. Dan itu kan juga tadi diketahui bahwa si logaritma itu kan inverse dari fungsi eksponensial. Nah, itu pun sebaliknya. Jadi fungsi eksponensial itu juga merupakan fungsi inverse dari logaritma itu. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan Kak Sandi. Sangat memahamkan sekali Kak Sandi. Baik, saya tanyakan kembali kepada teman-teman yang ingin bertanya, dimohon untuk mengangkat tangan terlebih dahulu dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, untuk kata di sebelah kiri daun merah, silakan berdiri dan menyebutkan nama serta silakan untuk memberikan pertanyaan. Dengan saya dari Jakarta. Kalau misalkan ada grafik, ada 2 sifat vertikalnya kayak itu bisa karena sifat vertikalnya itu grafiknya itu pakai set nilainya kan. Yang tadi terus vertikal ke kanan dulu. Ya, set nilainya. Nah, itu kan bisa sama bentuk grafiknya karena kan kita bisa mencari titik minimum maupun maksimum relatifnya yang berada di antara dua grafik tersebut dengan mencari turunan pertama maupun turunan kedua. Nanti kan akan didapatkan salah sembilan dan ini jika kita bandingkan. Nah, itu kan yang intinya kalau miliaran. Nah, itu nanti bisa dicoba dengan mencari minimum atau maksimum relatifnya yang berada di antara dua ini. Nanti bisa didapat dari sini kan nanti bisa ya memiliki perilaku apa mendekati positif, mendekati tangga positif atau mendekati tangga negatif seperti itu. Jadi bisa mencoba dengan memasukkan titik yang berdekatan dengan fungsi dengan apa sih sifat vertikalnya seperti itu. Pengaruh. Saya tanyakan kembali pada teman-teman, apabila ada pertanyaan silakan untuk mengangkat tangan dalam hitungan 1,
2, 3. Baik, sepertinya ini sesi tanya jawab kita akhirkan di sini. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Kak Sandi karena telah menyampaikan materi pada hari ini.